Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Udah waktunya saya untuk cek stok lagi, cek stok kulkas karena semuanya udah pada lowong dan kulkas juga terasa lega banget padahal emang kagak ada isinya ya, Mak. Isi kulkas satu pintu ini kalau saya hitung-hitung ya belanja dengan maksimal 200.000 itu udah penuh banget. Tapi karena kulkas ini kan nggak boleh ya kalau sampai penuh banget gitu, karena nanti sirkulasinya juga nggak bagus. Jadi diusahain saya kalau belanja ya kurang dari 200.000 aja sih tiap minggunya. Ya kisaran antara 150 sampai 180.000 gitulah ya biasanya sih. Jadi masaknya juga harus cukup untuk seminggu. Pinter-pinter juga mix and match menu-menunya. Kalau bisa jangan terlalu diforsir atau terlalu jor-joran gitu ya. Masak pakai bahan-bahannya secukupnya aja. Oke, jadi ini saya baru pulang belanja dan ini masih bahan-bahan yang kering-keringnya masih belum saya bongkar. Jadi tadi saya langsung bongkar bahan-bahan yang basahnya dulu supaya aman gak netes ke lantai. Nah ini seperti ini ya Mak, ada tahu, terus ada ayam. Ayam saya cuma beli dada setengah kilo, paha setengah kilo, dan ati ampela ada 6 pasang. Sambil nyimak saya food prep, saya sekalian mau ngebahas yang ada hubungannya dengan video yang sebelumnya pernah saya buat kemarin ya. Jadi barangkali masih ada yang belum bisa mengatur keuangan dan juga belum bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Di dalam video yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang berbagai jenis kebutuhan manusia. Nah, buat yang belum nonton bisa dilihat dulu ya supaya lebih paham. Karena hal dasar tersebut bisa jadi pedoman kita untuk mengatur keuangan pribadi. Di zaman sekarang ini yang serba digital, yang serba instan, pasti kita merasa sering dimanjakan banget ya Mak dengan segala akses yang memudahkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kan? Mau transportasi juga gampang, tinggal pesan online, mau transaksi semua hampir bisa yang namanya pakai cashless atau e-money juga. Mau belanja e-commerce udah banyak banget dan semua serba ada. Mau makan tinggal pesan online juga. Tentu aja dengan semua kemudahan itu pasti ada kesulitan. Apa itu kesulitannya? Yaitu kita sulit mengendalikan diri. Salah satu cara mengendalikan diri ya dengan membatasi dan mengatur diri kita dengan pintar-pintar mengklasifikasikan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Tapi sebelum kita bisa mengelola keuangan, kita memang sudah harus bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Dan kadang kita sering dikalahkan dengan yang namanya keinginan yang sangat besar sehingga membuat emosi kita nih, emosi seseorang itu jadi tidak terkontrol dan tidak berpikir panjang terhadap dampak yang akan terjadi. Untuk yang belum bisa mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan, video ini bisa disimak sampai tuntas ya. Yang namanya pengendalian diri ini hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri ya kan Mak. Tetap berpegang teguh bahwa mengelola kebutuhan dan keinginan hanya kita sendiri yang bisa melakukannya. Maka jika kita dikendalikan oleh kebutuhan atau keinginan, nantinya kita sendiri yang sulit mengontrol dan akhirnya terjebak dalam perilaku konsumtif. Konsumtif inilah yang membuat kita akan lebih sering mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu.
Membuat daftar atau list juga bisa untuk membantu kita memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, caranya adalah dengan melihat skala prioritas, fungsi, dan biaya. Pastikan selalu prioritaskan yang benar-benar dibutuhkan seperti makanan, transport, air, segala keperluan untuk menunjang kesehatan dan sebagainya ya. Selanjutnya, hal yang lainnya itu bisa kita masukkan ke dalam list keinginan. By the way, semua belanjaan saya sudah di food prep dengan baik, insya Allah ya, bertahan seminggu. Dan semuanya ini totalnya adalah Rp157.000. Kita lanjut lagi ya, Mak. Mengedepankan rasional ini juga sebenarnya buat saya juga jauh lebih penting nih daripada yang namanya gengsi. Kita klasifikasikan lagi apakah hal yang kita dambakan itu memang benar-benar harus kita miliki saat itu juga atau malah bisa merugikan kita. Nah, jangan sampai kita hanya mengikuti ego dan gengsi semata aja ya. Nah, semua pasukan sudah masuk. Jadi ini hasil food prep minggu ini ya, Mak. Tuh ayam-ayam dan ati sudah ada di dalam freezer dengan bunga yang masih cukup, masih boleh lah ya, masih layak ya. Terus semuanya udah saya taruh sini semua. Ya itulah, ada tahu Sumedang, tahu putih. Tapi saya kali ini nggak beli tempe ya, Mak. Tempenya ada di tempat lagi ada di tempat lain maksud saya. Jadi saya nggak sempat dulu tadi beli tempenya. Nah, ini semuanya tuh udah keisi. Beda banget sama yang tadi ya, Mak, masih agak lowong-lowong. Sekarang mah tuh udah penuh, udah siap untuk dimasak. Keesokan harinya saya lagi hunting keramik-keramik ya, Mak. Rencananya yang di taman itu, yang waktu itu di semen itu mau saya pasang keramik aja supaya ya kelihatan rapi aja ya. Karena kalau semen kayak gitu kan kesannya itu kotor ya. Jadi ya mau gak mau lah harus ditata supaya nanti ngebersihinnya juga enak. Terus dipandang juga ya gak buduk-buduk banget lah ya. Nah, jadi di sini semua kebetulan nih di sini tokonya lagi pada mati lampu ya, Mak. Nggak tahu kenapa nih, mungkin di sini nggak ada genset ya. Jadi penerangannya agak kurang nih. Ini juga saya sempat ya cuci mata aja lah biar lihat backsplash buat dapur kira-kira cocok atau enggak ya. Kita tengok lagi harganya. Nah ya begitulah. Mohon maaf nih kalau rada random ya, Mak. Nah, ini siang ini udah agak siang sebenarnya, udah masuk jam makan siang. Rencana hari ini saya nggak masak dulu karena saya kalau udah keluar gitu kan saya pagi tadi nggak masak ya, jadi cuma untuk sarapan aja. Kalau keluar kayak gini menyita waktu, sampai rumah udah keburu lapar. Jadi rencana hari ini setelah pulang dari sini ya saya cari makan di luar aja ya. Dan ini saya lagi nunggu mbaknya ini ngebon nulis karena kasirnya mati mesinnya karena mati lampu, jadi ditulis manual. Tapi alhamdulillah yang saya cari sudah dapat. Keesokan paginya, nah ini tepatnya pagi ini ya, Mak, ini pagi ini banget. Saya baru mau ngebersihin cooker hood karena kemarin udah dipakai masak berulang-ulang, belum sempet dibersihin lagi. Aduh kasihan banget, saya takut peralatan elektroniknya pada ngambek. Saya takut itu aja sih ya, karena kalau udah ngambek pasti ada costnya, pasti ada biaya lagi, pasti ada, aduh udahlah pokoknya gitulah. Jadi mau gak mau yang namanya perawatan itu ya harus repot, harus begini. Sambil nyimak saya bersihin cooker hood, saya lanjut lagi ya, Mak. Masih ada satu lagi tips untuk kita bisa mengatur keuangan sesuai kebutuhan dan keinginan. Kenapa nggak disebutin aja sih di awal? Ya supaya Mama nonton lah sampai akhir ya.
Baiknya sebelum kita belanja atau mau beli yang kita inginkan, sebaiknya memang kita menetralkan emosi kita dulu ya Mak. Jangan belanja pada saat kita marah, saat kita sedih, ataupun lagi euforia bahagia banget. Dan selalu pertimbangkan juga apa yang akan terjadi setelah kita belanja. Utamakan yang benar-benar perlu daripada yang tidak perlu. Sehingga hal ini bisa mengamankan kondisi keuangan kita. Well, yang saya rasain ya seperti itu ya, Mak. Kalau saya lagi down gitu, saya kok pengennya nyari hiburan tuh, cari-cari barang yang lucu-lucu, tapi pada saat saya beli itu akhirnya tuh saya suka nyesel gitu ya, ngapain sih saya beli barang ini ya, manfaat juga enggak, cuma buat hiburan sebentar doang gitu. Nah seperti itu ya Mak, itu nyeselnya itu aduh berhari-hari deh kalau saya ya. Terus jeleknya saya tuh, ini nggak tahu sih jelek atau enggak ya, kalau lagi nyari-nyari barang gitu mau check out itu aduh ragu-ragunya setengah mati, ini perlu nggak ini di check out sekarang ya, nggak usah lah nanti aja. Itu perang batin banget ya nggak tahu, mungkin karena saya tuh kalau urusan belanja gitu kadang suka overthinking ya kan, mungkin karena kebiasaan hemat gitu ya. Jadi ini bukan saya belagu ya Mak, ini yang saya rasain aja gitu ya. Karena ya gitu, kalau mau belanja suka ribet sama diri sendiri aja sih gitu. Kalau nggak penting-penting banget saya cuma scroll cuma buat hiburan aja, yang cari yang lucu-lucu ya seperti itu, ujung-ujungnya itu nggak jadi gitu, ataupun kalau jadi itu nanti saya nyesel gitu terakhirnya. Apa iya sih ada mak-mak juga yang ngerasa kayak saya ya? Aduh kalau cuma saya sendiri kayaknya saya yang paling aneh di dunia ini ya. Jadi kadang buat saya belanja juga kepuasan batin ya Mak. Kalau saya udah beli tuh ya namanya saya udah yakin 1000% gitu untuk punya barang itu atau beli barang itu. Karena nggak melulu soal uang ya. Kalau uang sih sebenarnya ada, saya bisa beli barang itu. Cuma ya saya kepikiran lagi itu aja sih, kalau udah saya beli itu yang saya dapetin apa gitu ya. Jadi dibilang pelit juga, enggak juga sih ya Mak, karena saya juga kadang suka royal gitu untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Tapi dibilang hemat juga, ya hemat juga sih, karena saya beli apa yang saya butuhin aja. Kadang ya kalau masih bisa dicari alternatifnya atau cari yang lebih murah atau DIY sendiri, itu ya saya lakuin aja meskipun ada uang untuk saya beli barang tersebut. Bersih-bersih sudah selesai, tinggal nunggu cooker hoodnya kering lalu dipasang lagi ke tempatnya. Terima kasih ya Mak udah mau denger sharingan saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Maaf kalau salah kata. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.